Sesna Konsensa. Ke lokasi sekitar setengah jam sampai 1 jaman. Mungkin ya ambil tengah-tengahnya lah, 50 menitan nanti. Nggak ikut ke Korea bang? Nggak, ada kerjaan guys. Kalau ke Korea itu kan seminggu, soalnya seminggu lebih. Kerjaan nggak kepegang nanti. Capek betul. Bang katanya di media kena santet. Kata siapa? Di media mana? Media hoax. Media hoax. Kena santet masa kerjaan bisa lanjut terus. Mau pembuktian ya bang? Iya, besok besok pembuktian yang spinal energetik. Tahu nggak guys, di sini ada yang tahu pengobatan spinal energetik gak? Tahu gak yang terbaru spinal energik atau spinal energetik gitu, yang pakai nggak pakai disentuh. Bang, kalau uang goib itu bener ada nggak sih? Nggak ada. Ketika kamu percaya uang goib, berarti ketika kamu ada yang eh, bilang mobil goib percaya gitu. Kenapa cuma benda-benda goib? Kenapa harus benda-benda kecil? Benda yang bisa dilipat, uang, cincin dan lain sebagainya. Kenapa nggak mobil atau kenapa nggak motor gitu? Bang collab bareng Ustadz Faizar. Bahas apa tuh sama Ustadz Faizar? Bisa aja, tapi di Purwokerto sih. Ustadz Faizar di Purwokerto jauh banget. Bisa aja sih ke Purwokerto, tapi bahas apa? Karena semuanya udah dibahas sama Ustadz Faizar waktu itu. Tentang rukiah, tentang perbedaan santet dan sihir di versi ilmu merah, tentang alat-alat perdukunan. Mau bahas apa lagi sama Ustadz Faizar? Bang, ilmu kebal itu ada atau enggak sih? Enggak ada. Ilmu kebal yang dipelajari tidak pernah ada. Karena susah dilipat, betul. Kenapa hanya benda-benda kecil yang dijadikan penarikan benda goib dan lain sebagainya? Karena susah diumpetin gitu. Bang, kok lu tahu dukun? Karena mempelajari dari dulu semuanya. Allah, ring merah kapan? Tanyakan dong ke yang ngadain. Tanya ke Vicky Prasetyo dan Rudy Salim. Karena yang ngadain Rudy Salim dan Vicky Prasetyo. Kita-kita fighter semuanya juga masih nunggu. Saya pun sampai sekarang masih nunggu. Ring merah kapan ini jadinya? Kok nggak jadi-jadi? Gue nanya ke Vicky Prasetyo, ya tarsok-tarsok terus. Gue nanya ke Rudy Salimnya nunggu kabar dari Vicky. Ya sampai sekarang kita juga nanya-nanya kapan ini ring merah, gitu. Tapi bang, magicnya Mbah Mijan itu beneran tahu? Beneran apanya magicnya Mbah Mijan? Apanya yang beneran? Cerita pas di Brau bang. Apanya yang mau diceritakan? Cerita di Brau bang. Apanya yang mau diceritakan di Brau? Samsudin gimana kabarnya? Makanya di subscribe channel YouTube gue guys, biar nggak ketinggalan berita. Karena gue nggak akan menjawab hal yang udah dibahas. Ya kalau penonton gue sih nggak mungkin menanyakan tentang Samsudin lagi ya, karena udah tahu hasil akhirnya Samsudin kayak gimana. Salam dari Magelang, Bang Marcel. Salam juga untuk teman-teman di Magelang.
Nggak ada kabar nih, mampirlah ke sini Sel. Brahmana. Aduh, lagi banyak banget yang dikerjain nih. Mampir ke sana ngapain nih Brahmana nih? Ada apa lagi yang seru nih? Kebal tuh emang beneran nggak ada, terus kebal Dayak gimana? Mereka menjadikan teknik-teknik tersebut menjadi budaya. Begitupun di Banten, begitupun eh, di apa tuh yang wilayah Banten, wilayah Banyuwangi dan lain sebagainya. Bukan hanya Dayak. Semua tekniknya mereka jadikan budaya dan tidak ada yang dipermasalahkan kalau dijadikan budaya. Yang dipermasalahkan itu adalah ketika diperjualbelikan. Nah, siapapun memperjualbelikan ilmu kebal, gue serang, mau orang Dayak, mau orang Banyuwangi, mau orang Banten, mau orang Jawa. Penipu mereka. Nggak ada yang kalau dijadikan budaya nggak pakai duit. Nggak ada yang pakai duit untuk eh, ngeduitin orang untuk transfer penyakit atau untuk isi ilmu kebal dan sebagainya. Nggak ada. Silaturahim itu penting Sel. Ya kali mau mampir ke sini lagi. Gampang ntar. Tapi ngapain masalahnya? Gue termasuk yang introvert bro, yang kurang suka ngumpul-ngumpul tanpa ada maksud dan tujuan tuh. Kalau orang-orang ekstrovert ngumpulin energinya mungkin iya pas ngumpul-ngumpul. Tapi kalau gue ngumpul-ngumpul pusing. Kecuali ada hal yang mau ngapain nih di sana gitu. Nanti gue sama Kiprana Brahmana di Cibubur. Ikut aja nanti ngumpul-ngumpul. Gue mau collab sama Kiprana, mau bahas tentang ya dia sebenarnya magician, dia senior gue di dunia sulap, cuma alirannya bizer. Kemungkinan minggu depan gue sama Kiprana Brahmana kalau mau ikut, ayo gas di Cibubur kok. Konten lah project. Ayo ikut aja yang besok minggu depan sama Kiprana. Kalau mau, kita mau tarung sakti. biar biar idola-idola spiritilil sakit hati. Anjing ternyata Kiprana pesulap juga. Bener apa yang diomongin pesulap merah gitu. Dibilangin dari dulu. Gue bisa semua apa yang dilakukan Kiprana. Kiprana bisa melakukan semua yang gue lakukan. Ya karena kita sama-sama pesulap. Dan kita mengakui itu hiburan doang dan sebagainya. Kontak siapa ini? Di kontak siapa ini? Kontak gua aja. Tapi belum ditentuin harinya karena minggu depan gue juga mau ke Garut. Ucup ikut nggak? Enggak, Ucup nggak ikut. Kontak ke Apang bisa. Banyak banget nyamuk nih. Bang, gue punya obat halu buat dukun. Di apa tuh? Obat halu yang penjara ya? Kalau Bang Yayang mah tukang ngurungin orang. Pengacara. Tukang ngurungin orang. Minggu depan Bang, kita gas ayolah. Kita kurung-kurungin nih. Dukun-dukun yang selama ini kita jaring. Minggu depan kita buat videonya. Untuk pengumuman kita akan ngangkat jaring untuk memenjarakan beberapa dukun yang menurut gue udah kelewatan sih fitnahnya. Kecubung. Kecubung anjir. Itu bukan dukun doang. Semuanya juga ini ya. Apa? Teler kalau kecubung. Minggu depan ya? Iya insyaallah. Tapi belum ditentukan nih kapan-kapannya. Ngapain bang? Ini lagi istirahat, baru selesai syuting guys. Ini mau berangkat lagi nih, tapi aduh, pending dulu, baru jalan lagi. Istirahat dulu. Nah, tadinya mau live TikTok gua kena banned anjir. Bang Marcel gimana hubungannya sama Bang Awai? Hubungannya si orang yang ngaku-ngaku guru itu ya. Awai itu yang ngaku-ngaku guru ya. Yang tukang fitnah itu ya. Sekarang dia kan si Awai itu lagi dikejar-kejar tuh sama timnya sendiri, pada bubar timnya PPTMN karena emang kebegoan dia tukang fitnah dan tukang ngomel-ngomel emosi. Jadi memang tidak layak untuk dijadikan teman guys, itu manusia itu ya. Udah banyak Kiprana udah ngejauh, Gus Metal udah ngejauh dari dia. Teman-teman gue juga udah pada tahu aslinya si Awai. Jadi ya untuk apa lebih baik dijauhkan gitu orang-orang tukang fitnah dan
eh tukang bikin-bikin drama kayak gitu mah biarin aja. Ntar termasuk yang gue penjarain kok dia. Ini si Gus siapa? Mbah Gareng udah tobat juga. Mbah Gareng juga udah ngejauh dari dia. Ternyata dulu yang ngefitnah gue sertifikatnya palsu itu Awai, sumber utamanya. Terus Awai ngajakin Mbah Gareng udah minta maaf ke gue juga. Mbah Gareng nanti mau main ke kantor gue sih. Kemungkinan minggu depan deh. Mbah Gareng tuh Sabtu Minggu, tapi yang depannya lagi karena minggu depan gue ke Karawang, ada jadwal di Karawang. Mbah Gareng itu mau ke kantor gue untuk klarifikasi tentang sebenarnya sumbernya adalah si Awa itu yang ngaku-ngaku guru pesulap merah, nggak jelas banget itu. KPL itu real kah bang? Nggak ada. Semua konten spiritual dan supranatural itu yang nggak ada yang real. Gue ketika bilang ngejek spiritual supranatural, nggak cuma ke satu orang, gue generalisasi guys, semuanya guys. Sekali lagi gue nggak pernah bilang si A palsu, si B palsu, enggak. Gue bilang semua spiritual dan supranatural palsu. Semua konten horor-hororan bohongan. Gitu doang. Jadi benar-benar menggeneralisasi, termasuk Kiprana, termasuk Gus Idris, termasuk Ujang Bustomi, termasuk Samsudin, termasuk siapa lagi, Sapulidi, Ganang Setioko, terus siapa lagi? Siapa? Sebutin semuanya, semua konten-konten sejenis itu. Mamas Karyo, terus Nasihin yang ngaku-ngaku ustadz itu, ustadz gadungan ya. Terus banyak lagi, mereka-mereka itu bohongan semua. Nggak pernah nyebutin nama karena memang menggeneralisasi. Gue jujur, kalau konten kayak gitu bohongan semua. Gitu. Kalau ternyata ada yang asli gimana bang? Kontak admin saya ada di bio Instagram, udah lama bertahun-tahun. Di deskripsi YouTube saya juga ada nomor admin saya, WhatsApp malah. Jadi pasti direspon, pembuktian aja sesimpel itu. Tapi kan faktanya mereka-mereka nggak ada yang berani. Malah fans-fans mereka nyuruhnya, samperin dong, samperin. Lah, samperin kemana nih alamatnya gitu. Terus mereka juga nggak menghubungi admin gue untuk pembuktian, cuma bikin video nantang-nantang. Nggak bikin sama sekali. Nggak bikin pembuktian sama sekali jadwalnya. Bucin TV bang, cari aja pesulap merah Bucin TV gitu. Udah ada kok. Kalau dulu awal-awal dia emang yang kursi roda gerak itu bohongan doang guys. Dia pun mengakui. Tapi kalau makin kesini dia anti settingan, udah terbuat, udah ngalir, udah terbuat. Kalau ya udah yang ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Cuma memang dia beneran sendirian. Kalau explore beneran sendirian. Kamu lihat aja ada kok pesulap merah Bucin TV. Semua hal yang kamu pengen tahu, cari aja di YouTube pesulap merah, tambahin depannya. Bang lu kagak takut limbat? Ya kan limbat teman gue. Takut dari mana nih? Orang temen. Cuma memang kemarin dia panik kayaknya tuh, yang pas gue samper. Apanya yang takut? Gue tahu semua rahasia dia tahu rahasia gue semua. Jadi sama-sama tahu rahasia. Nih. Ini kan. Ting 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 ting, limbat kan? Gue tahu, dibilangin tahu. Cuma kemarin emang panik aja dia pas gue samperin ke rumahnya. Jadi kayak gitu. Anak indigo menurut Bang Marcel gimana? Palsu lah. Buktinya mana, nggak ada. Dan di mana-mana juga gue nyebut anak indigo indi cerot, karena ngomongnya asal cerot doang tanpa ada pembuktian. Tapi anehnya di Indonesia kebohongan-kebohongan kayak gitu emang mudah dipercaya ya. Bang, kalau dukun Indonesia sakti-sakti harusnya suruh santet Israel. Jangankan suruh santet Israel, suruh santet pesulap merah aja pada lapor polisi. Dukun Indonesia mah, jangankan dukun Indonesia, dukun dunia juga sampah semua. Manusia-manusia pengangguran yang sebenarnya mereka nyari duitnya dari nipuin orang. Bang, sintren itu magic apa trik? Magic ya sama kayak sulap. Sintren itu cuma di dunia sulap ganti bajunya 10 kali, kalau di sintren ganti bajunya sekali doang. Tapi itu budaya ya, gue nggak akan membongkar budaya sih. Pembuktian buat indigo apa bang? Pembuktian buat indigo, ya suruh buktiin aja, ngelihat hantunya di mana, bisa komunikasi sama hantunya atau enggak. Terus kamu tulis angka di tangan kamu, 4 angka, kamu kasih lihat ke hantunya. Nah terus kamu suruh si indigo ini tanya ke hantu,
Coba angka yang gua tulis berapa, tanya ke hantunya tuh gitu. Gabut bang, baru selesai syuting ini mau berangkat lagi istirahat dulu sekalian live. Tadinya mau live TikTok tapi TikTok gue di banned. Ya udah, istirahat setengah jaman baru jalan. Nafas dulu ini, nafas dulu. Kapan main ke Lombok bang? Kalau diundang. Bang, santet itu nggak ada ya? Ada, santet itu ada. Santet itu seperti yang gue udah jelaskan, santet itu racun dan ancaman. Jadi kalau kamu diancam santet, kamunya nggak takut, ya udah nggak akan terjadi apa-apa. Kalau metode goib nggak pernah ada sampai sekarang. Gimana gimana bang cara uji indigo? Gampang caranya, kayak misalkan gini, ada orang ngaku-ngaku bisa ngelihat hantu. Kamu tanya aja hantunya di sebelah mana. Misalkan hantunya di sebelah sini nih. Ya udah, terus kamu tanya lagi, bisa komunikasi nggak sama hantunya? Coba tanya dia kenapa gentayangan. Nah nanti kan dia bakal bilang, oh gentayangan karena dia di dulunya dibunuh dan sebagainya. Nah ya udah, kemana hantunya di sini ya? Ya udah, hantunya di sini, ngadepnya ke sana ya. Ya udah, ini gue akan tulis 4 angka di tangan gue kasih lihat ke hantunya nih. Nah sekarang gue minta lu tanya ke hantunya, angka yang gue tulis berapa gitu. Gue jamin kelabakan itu indigo-indigoan, karena mereka cuma asal ngomong doang. Bang, penglaris itu apa? Penglaris itu adalah penipuan yang dilakukan oleh perdukunan untuk orang-orang bodoh yang ingin usahanya lancar tapi tidak mau usaha dan tidak mau introspeksi diri. Akhirnya untuk menambah kepercayaan diri para orang-orang bodoh yang berjualan ini, akhirnya mereka pakai penglaris. Kalau orang-orang pinter dan beragama sih nggak mungkin percaya sama penglaris ya. Yang percaya penglaris orang-orang bodoh yang gampang ditipu dukun doang. Bang, cara lihat racun yang ditaruh di minuman itu gimana bang? Cara mengetahuinya tolong jawab ya bang. Caranya adalah kamu giniin jempol atas gelasnya. Kalau nggak ada bayangan jempol kamu, itu ada racunnya. Itu pun racun yang metode Jawa ya, yang pakai benda. Kalau metode Kalimantan, racunnya sulit, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa diketahui gimana ciri-cirinya, karena dari salah satu pohon, gue nggak bisa ngasih tahu pohon apa, di bagian bawahnya racunnya. Terus gimana kalau hantunya buta huruf? Ya suruh cari aja hantu yang nggak buta huruf. Ya kan itu alasan indigo lagi nanti. Dari mulai hantunya buta huruf, terus hantunya nggak bisa nginget, hantunya nggak mau ngeliat, hantunya udah hilang dan lain sebagainya. Intinya nggak bisa uh, membuktikan, mereka cuma bisa asal ngomong doang gitu. Atau kamu panggil 2 indigo aja. Misalkan ini udah dites juga di Amerika. Ada satu gedung horor, terus indigo pertama ini dijadiin acara TV loh. Indigo pertama dia suruh lihat ada apa aja, pulang. Indigo kedua juga suruh lihat apa aja, pulang. Jawabannya dua-duanya beda. Suruh deskripsiin detail ya, detail, jangan setengah-setengah kayak nenek-nenek, kakek-kakek, jangan. Suruh deskripsiin detail, ada luka di mananya, pakaiannya warna apa dan sebagainya. 2 orang indigo pasti jawabannya berbeda. Bang, kebal listrik emang ada atau enggak bang? Ada mungkin yang keahlian beneran ada. Tapi listrik dengan watt tertentu ya. Tapi kalau untuk kayak yang dipertunjukkan Indonesia sih, sampai saat ini belum ada. Masih biasa-biasa aja pakai trik-trik doang. Ya bang, contohnya Mang Yana aja. Apa tuh? Yang Mang Yana siapa lagi? Indigo itu halu, saya mantan indigo. Betul, rusak pikiran dan bodoh-bodohin orang jadinya. Iya betul. Simple banget kalau kamu mau jadi indigo. Ketika ada teman kamu curhat, kayak sakit gitu, ya kamu bilang aja, iya sebenarnya saya bisa ngelihat. Kalau yang saya lihat, kamu nih dikirimin. Wah iya nih, emang ada orang yang gak suka sama kamu. Sesimpel itu, cuma bisa ngeluarin kata-kata itu aja langsung dipercaya. Simple banget, ngebodoh-bodohin orang Indonesia tuh banyak banget.
Bukan banyak sih, ada sebagian orang yang gampang percaya ketika ada orang bilang sebenarnya gue bisa ngelihat. Tai kucing, ngelihat apaan? Ngelihat kehaluan lu gitu. Sebenarnya saya bisa ngelihat. Buktinya mana bisa ngelihat, gituin dong. Kenapa orang ngaku bisa ngelihat langsung dipercaya? Ketika ada orang ngaku bisa ngelihat, mana buktinya kalau emang ngelihat gitu. Sekolah sulap emang ada bang? Udah nggak ada sih kalau sekarang. Adanya workshop aja, kayak private tapi mahal. Kalau keserupan kamu cari aja di YouTube pesulap merah keserupan. Ada 4 hal gue udah jelaskan. Keserupan sebenarnya apa? Untungnya ada Bang Marcel, jadi dukun itu nggak ada. Banyak masih. Kalau udah nggak ada dukun saya nggak akan bikin konten lagi, banyak banget. Makanya saya masih bongkar-bongkarin terus kreativitas dukun dalam membuat konten-kontennya. Kayak contohnya aja di YouTube kan banyak tuh, kayak si Nasihin ngaku-ngaku ustadz padahal gadungan, masih aktif sampai sekarang. Ujang Bustomi juga masih aktif dalam membodoh-bodohi. Ujang Bustomi itu kontennya hiburan, tapi beberapa video lainnya dia membodohi orang dengan cara-cara kalau mau ritual pembersihan goib nih pakai gula dicampur garam, cipretin di setiap sudut rumah. Itu halu anjir. Gue pun udah mengkritisi dia dan ya ada aja jawaban ngelesnya. Males banget gue. Gue nggak setujunya di situ. Dia bilangnya kontennya hiburan doang, tapi kalau untuk urusan udah campur gula garam untuk menghindari pagar goib halu anjir. Terus juga ada Idris masih aktif sampai sekarang, masih si Gus Idris itu masih jual-jualin tasbih yang bilangnya asma. Si Gus Nur Samsun juga masih jualan madu asma lah dan sebagainya. Dukun masih banyak guys, tapi kedoknya agama. Mereka bikin konten tarung sakti sama dukun lagi biar dukunnya nggak kelihatan. Jadi parahnya di Indonesia tuh dukunnya berkedok agama, bayar orang untuk pura-pura jadi dukun, terus digerebek pura-pura gitu. Terus adu tenaga dalam parah, kacau. Yang saya tahu itu yang bersifat goib itu Allah, angin, sama hawa nafsu kita. Enggak, salah. Angin itu bukan bagian dari hal goib. Angin itu bisa dirasakan oleh panca indera. Sedangkan hal goib itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Itu adalah sesuatu hal goib. Contohnya apa? Malaikat, Tuhan, surga, neraka. Benar-benar cuma kepercayaan, tapi ada buktinya. Kalau kata Ustadz Felix Yeo tuh, kalau untuk pembuktian hal goib itu ada, ya nggak bisa dibuktikan. Tapi dengan saya tidak bisa membuktikan, bukan berarti hal goib itu nggak ada. Karena ketika saya menanya, mana bukti hal goib itu tidak ada, para orang-orang yang ateis juga nggak bisa jawab gitu. Jadi hal goib itu bukan angin, bukan. Bang, apa jangan-jangan indigo itu aslinya orang-orang skizofrenia? Ada sebagian iya, tapi sebagian besarnya asal ngomong doang. Indigo itu asal ngomong doang. Tanggapanmu tentang karomah para wali? Ya karomah itu nggak bisa dipelajari yang namanya karomah. Karomah kayak misalkan kamu sholat ya niatnya untuk karena Allah mewajibkan. Puasa karena Allah mewajibkan. Terus puasa sunnah karena Rasul mencontohkan. Terus kalau misalkan sholat sunnah karena Rasul mencontohkan. Terus kayak misalkan ngucapin assalamualaikum ke dalam rumah itu karena Rasul mencontohkan. Terus karena saking deketnya kamu dengan Allah Azza wa Jal, terus kamu dilindungi tanpa kamu minta atau pelajari tuh. Kebanyakan orang yang bawa-bawa karomah wali ini begonya nih ya, begonya para dukun-dukun berkedok agama. Misalkan wali punya karomah kebal atau misalkan bisa ngilang atau lagi dikepung terus tiba-tiba hilang. Lah, ini kan wali-wali ini nggak pernah mempelajari mengerjakan sholat 1000 kali untuk hilang gitu, nggak pernah. Terus dukun-dukun berkedok agama ini bikin ritual nih untuk bisa dapat karomah wali ini kamu harus ngerjain kayak gini. Ya nggak kayak gitu, Cok. Lu siapa ngatur-ngatur Tuhan gitu? Karomah itu pertolongan langsung dari Tuhan ke hambanya. Kayak misalkan lu anggap aja nih lu bos nih. Anggap aja karomah itu pertolongan bos.
ke karyawannya yang emang dia pengen tolong. Anggap aja ya. Terus si bos ini ngelihat, ih kinerja karyawan gue ini tulus nih. Ah, gue tolongin lah hidupnya. Terus ada karyawan lain nih. Nih, kalau lu mau pertolongan bos, lu bikinin kopi tiap pagi, lu lap-lapin tuh tempat kerjanya. Lu nggak tulus gitu, lu ngerjain semuanya itu cuma untuk dapat bantuan si bos. Ya si bosnya ngelihat, ah lu nggak tulus lu cuma pengen dapat bantuan gua. Ah, ngapain gua nolongin lu, gua mendingan nolongin orang-orang yang tulus nih, gitu. Ini ada orang-orang yang seolah-olah bisa nyuruh Tuhan gitu untuk nolongin diri dia dengan ngerjain AIUEO, dengan ngerjain sesuatu hal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Aneh emang.